Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.443. Di video ini, saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini turun tajam, dan beberapa saham yang malah uptrend di saat sebagian besar saham mulai downtrend. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview saham ACE dan CTRA yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini saham ACE masih melanjutkan penurunan dan ditutup di harga 1.755. Pada perdagangan hari ini, bandar asing terlihat masih melakukan distribusi. ACE masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 1.700. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ACE berhasil rebound saat mendekati atau menyentuh garis support di harga 1.700. Berikutnya saham CTRA. Saham CTRA hari ini juga ditutup turun 3% lebih ke harga 975. Pada perdagangan hari ini, bandar terlihat melakukan distribusi, sedangkan asing masih terus mengakumulasi saham ini. Hari ini CTRA gagal naik menembus resisten di harga 920. Dan saat ini turun kembali menuju support di harga 860. Saham ini masih layak untuk diamati karena masih terus diakumulasi oleh asing. Teman-teman bisa tunggu di daerah support di harga 860. Jika terkonfirmasi rebound, teman-teman boleh spekulatif buy dan take profit di sekitar harga 900. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham BBRI. BBRI hari ini ditutup turun 0,51% ke harga 3.850. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini BBRI masih gagal untuk naik menembus resisten di harga 3.970 di sekitar daerah sini, dan saat ini telah turun menuju support di sekitar harga 3.760 sekitar daerah sini, tepat di garis support EMA 50. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, setelah hampir 1 minggu terakhir asing terus mengakumulasi saham ini, hari ini asing sudah mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat BBRI masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 3.760. Dan masih akan bergerak sideways minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar daerah support. Saat menyentuh atau mendekati garis support terkonfirmasi BBRI rebound, teman-teman boleh entry dan jual saat mendekati garis resisten di harga 3.970. Karena BBRI masih akan kesulitan untuk menembus resisten ini minggu depan. Dan teman-teman masih waspada, apabila support di EMA 50 yang terlewati, maka BBRI akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya sekitar harga 3.500 di sekitar garis EMA 150. Jadi saat ini sebaiknya amati dulu saham BBRI. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.955. Dan saat ini telah turun menembus support di garis EMA 150. Garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan.
Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data ini, terlihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat hanya sedikit melakukan distribusi. Dari data Anda saya melihat apabila besok Indi gagal naik kembali ke atas garis EMA 150, maka Indi akan melanjutkan penurunan menuju support di harga 1750. Sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support di harga 1750 terlewati. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu sekitar daerah support ini aja. Saat menyentuh garis support ini Indi berhasil rebound, teman-teman boleh entry dan take profit saat mendekati harga 2020 atau 2030. Saat ini sebanyak amati turun saham Indi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Garuda merupakan salah satu saham yang berhasil uptrend saat sebagian besar saham mulai downtrend saat ini. Hari ini Garuda ditutup naik 4% lebih ke harga 545. Dan garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data Anda saya melihat saham Garuda ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Tetapi besok Garuda masih berpeluang untuk take profit sementara. Jika besok saham Garuda dibuat turun, ini kesempatan untuk buy on weakness. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini bisa tunggu di sekitar harga 520 sampai harga 500. Jika saham Garuda ini dibuat turun, teman-teman boleh entry dan take profit saat mendekati harga 570. Saham ini masih sangat layak untuk diamati minggu depan. Tetapi kenaikan Garuda saat ini sudah terlalu tajam. Setelah minggu depan kemungkinan saham ini akan dibuat turun. Jadi sebaiknya take profit apabila terlihat adanya perubahan tren. Berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Telkom hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 3.860. Dan saat ini Telkom masih bergerak sideways dengan resisten sekitar harga 3.950 dan support berada di garis EMA 150 di sekitar harga 3.800. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data ini terlihat bahwa bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing hari ini terlihat sudah mulai mendistribusikan saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data ada saya melihat Telkom masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Dan dengan range support di harga 3.800 dan resisten di harga 3.950. Jadi teman-teman bisa swing trade pada saham ini. Telkom masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 3.800 minggu depan. Jadi teman-teman bisa tunggu sekitar daerah sini. Apabila rebound, teman-teman bisa entry dan take profit saat mendekati harga 3.950. Dan bila minggu depan resistennya berhasil terlewati, maka Telkom akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya sekitar harga 4.200. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham MCAS. Hari ini MCAS ditutup naik 1% lebih ke harga 3.770. Sahamnya juga merupakan salah satu saham yang malah uptrend di saat sebagian besar saham mulai downtrend.
Garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Dari data yang ada saya melihat MCAS masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Saat ini MCAS berada dekat dengan resisten di harga 3.800, sekitar daerah sini. 2 hari yang lalu MCAS masih gagal naik menembus resisten ini. Apabila minggu depan resisten ini berhasil terlewati, maka MCAS akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 4.000. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham MCAS berhasil break resisten di harga 3.800 dan sudah boleh take profit saat mendekati harga 4.000. Dan untuk teman-teman yang masih sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih layak untuk di hold karena belum terlihat adanya perubahan tren untuk jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.